Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Langsung saja kita buka kesempatan pertanyaan pertama dari mahasiswa yang hadir di sini, mahasiswa hukum. Jadi pertanyaannya ini harus top ini. Silahkan langsung saja, silahkan sebutkan nama dan pertanyaan untuk siapa, singkat, padat. Baik, perkenalkan nama saya B.J. Habibie Hasta dari Fakultas Hukum Untar. Calon presiden Sini, Untar ya. saya mau bertanya ke Pak Roy. Ya. Singkat saja mungkin dari saya, mengapa klaim ini muncul setelah masa jabatan Pak Presiden Jokowi itu selesai? Apa yang memicu investigasi ini lagi muncul setelah statement dari UGM itu secara resmi dari rektoratnya udah menyampaikan bahwasannya itu asli. Dan cerdas, terus ya. juga saya ingin menanyakan juga statement yang 99,9% itu bahwasannya itu palsu, yang Pak Roy yakini bahwasannya itu benar. Apa atau pihak mana yang paling bertanggung jawab atas pengkambing hitaman konstitusi yang terjadi dalam sejarah Indonesia? Oke, thank you Habibie. Terima kasih. Cerdas. Langsung ya. Terima kasih Mas Habibie, pertanyaannya cerdas ya. Anak hukum harus cerdas. Kenapa statement ini muncul ya? Karena yang bisa dianalisis ijazahnya selama ini yang keluar tahun 2020, 2022 sampai terus 2024 akhir itu baru berupa fotokopi hitam putih, belum ada. Baru 1 April 2025 itu artinya Jokowi sudah mundur ya, Jokowi sudah tidak ada, itu diposting oleh Dian Sandi tadi yang tadi terangkan Pak Munatwa tadi ya. Kalau Anda tanya kenapa tidak pada saat menjabat dikritik aja, sekarang ada Gibran Raka Buming Raka, itu wakil presiden sekarang, itu kami gugat dia tidak lulus SMA, sudah jelas itu 99,9% palsu, dia harus dilengsarkan. Kalau dia jelas SMA-nya itu bohong. Kalau dia masuk MDIS dan sebagainya, MDIS itu ranking ke-46 dari 55, itu nasa swasta. Anak SMP saja bisa langsung ke sana. Nah, sekarang Jokowi itu jelas 99,9% palsu dan itu sudah kami bukukan dalam buku Jokowi sebagai paper ini. Silakan baca. Ini analisis ilmiah kami 700 halaman. Ini detail banget ya, analisisnya ada telematika, ada digital forensik. Mas silahkan baca itu, kalau Anda masih belum percaya nggak apa-apa, buku ini bisa dibaca sambil tenang dan buku ini semua fakta. Tidak hanya omong-omong, nggak ada bukti seperti dua orang ini. Itu buku sampah. Itu ya. Buku sampah yang tidak ada metodologinya, tidak ada lagi studi komparasinya. Oke, tunggu Bang Andi, kita ke pertanyaan selanjutnya untuk penonton YouTube. Dari agak banyak nih. Oke, dari Henry Bernard untuk Pak Rifai, apakah benar sama fotokopi ijazah legalisir yang didapat oleh Mas Roy dengan ijazah asli Pak Jokowi yang katanya pernah Anda lihat? Nah, tuh. Oke, sekilas ada kemiripan. Nah, tapi kembali lagi Bang Roy, saya nggak mau mendahului. Ini mata, pasti Mbak. Dong. Mata itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya udah. Kalau yang benar itu dibawa ke lapor. Ya. Iya dong. Nggak seperti Anda, fotokopi digital dibandingkan dengan data jelas ada analog. hasilnya. Ya kan nggak mungkin gitu. Ini ya. ada hasilnya. Kalau saya kembali lagi, Luminance Gradient dan Ella. Betul mirip ya, tapi kembali lagi ini biarkan diuji di lapor dan sebenarnya hasil lapornya sudah ada semua, baik di Bareskrim maupun di Polda. Jadi intinya adalah mari kita saksikan nanti di persidangan, semua menyaksikan alur persidangan seperti apa. Itu lebih fair. Ya fair tuh, fair. Yang tadi perbandingan tadi bisa ditampilkan nggak lagi? Itu saya jelaskan bedanya mirip dan sekilas sama ya. Oke. Yang tadi, yang perbandingan yang ada berurut ada bisa dibantu untuk ditampilkan lagi. Sekali lagi. Buka dulu dong bajunya. Mata awam, oh iya jelas. Nih, adik-adik lihat ini mirip nggak? Mirip nggak? Kira-kira? Oke, mirip. Perhatikan huruf A-nya. Huruf A-nya paling atas itu, huruf A-nya Jokowi itu keluar. Huruf A-nya yang ada di dalam sini masuk. Huruf A-nya di dalam sini masuk. Huruf A-nya di dalam sini masuk. Beda nggak? Kalau Anda nyeta, tulisan yang di bawah begini gelembung-gelembung. kalau Anda nyeta, oke nggak usah lihat yang di bawah. Itu coba lihat. Karena ini ketemu. Lihat ini dan ini. Kalau kita nyeta, apa mungkin dalam satu hari pencetakan logo dan tulisannya itu meleset? Nggak mungkin. Dalam satu hari itu pasti sama persis. Dari ini yang paling atas palsu, udah clear, paling gampang. Ini semua dicetak dalam satu hari. Dicetak dalam satu hari, satu wisuda yang sama, satu hari yang sama, ya kan? Jelas kan? Tuh keluar tuh A-nya mencotot. Bicara mencotot ya, kalau mau itu, ya, itu semuanya tuh kayak yang iya udah. tadi
1, 2, 3, 4, 5. Baru dibandingkan Sudah. semua. Bagaimana sudah? Di sini ada tayangkan sepotong. Jadi gini, Nah, itu tadi dong, mencatat hasilnya aja, aja. dia kan mencatat Tadi kan saya aja. bilang, aja. Gimana, kalau kita mencatat? dasarnya di Mana buktinya mana? di Buktinya permen mana? itu, Buktinya mana? Tot, Bang. Buktinya mana? Buktinya mana? terminologi. Buktinya mana? Buktinya mana? Jangan hanya ngomong. Iya baca di permen, baca permen, baca di permen. Jadi Permen. terminologi, Baca terminologi kok permen. asli Permen dengan kok dipunya. palsu itu Bukan adalah dibaca. proses, Ya, ya. oke. Permen kok dibaca. Jadi terminologi ijazah asli atau palsu itu adalah Mana? proses yang legal yang dimulai dari ketika pendaftaran, lulus, ikut Mana kuliah, bacaannya mana? kemudian mengikuti semua Buktinya kegiatan, mana? kemudian dinyatakan oleh pimpinan Aduh. universitas, ya, pimpinan fakultas, Susah nih, buktinya saksi-saksi mana? hidup teman-teman, kemudian diperkuat oleh kementerian, ya, kemudian diperkuat oleh KPU di 3 tingkatan, terus apa lagi? Teorinya Legal doang ini. standingnya seorang Roy Suryo mau mengalahkan semua lembaga-lembaga itu kan nggak mungkin, mustahil. Oke, Makanya itu baik. saya katakan Tidak masuk akal pembodohan. itu. Tidak masuk Pembodohan akal kalau dia. kalian mempercayai Betul. apa yang disampaikan Roy ketimbang institusi resmi seperti UGM. Oke, Bang David, kita harus masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Denny Mbura. Ya. Pertanyaannya tuh Bang Andi, kenapa ijazah yang ditampilkan bukan ijazah Jokowi, tapi Nah. ditunjukkan ijazah orang lain? Mana? Jadi begini. Jadi tujuh ijazah Jadi palsu saya kan punya Pak katakan, Jokowi. Mana? ijazah Pak Jokowi itu dalam masuk di materi persidangan nanti. Oke. Alasan Jadi aja. yang saya tunjukkan ini itu tidak pernah ada yang punya, termasuk Ya Roy Suryo. ngapain nunjukin? Itu adalah Ngapain nunjukin ijazah punya orang lain? teman beliau Seisin yang benar. masuk bersama-sama, wisuda bersama-sama, dan beliau mengatakan, Mas Andi, tolong ditampilkan saya, punya saya, dan saya tidak pernah memberikan kepada siapapun. Ya, itu yang lulus Ini SEA Games, bukan menjelaskan Jokowi. bahwasanya Pak Jokowi adalah teman saya dan sama-sama belajar bersama-sama dan lulus bersama-sama. Itu adalah buktinya. Logikanya kita nyopir, nggak bawa SIM, terus begitu ketangkap polisi, Pak, ini ada teman saya punya SIM yang sama. Terus temennya punya, ini SIM nyambung. saya, Nggak sama. nyambung. Nah, kayak Nggak gini nyambung. Ini logikanya. namanya Kacau. jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung. Ini kacau. ini. Tapi ijazah Pak Yang Jokowi ditanya sekarang ijazah berarti masih di Jokowi. tangan penyidik. Oh, Bang Rifai, ada, Bang Rifai. ada informasi. Pertama, Jadi ijazah sudah Pak Jok- dikembalikan. Ijazah Pak Jokowi bukan tidak pernah ditunjukkan, pernah ditunjukkan kepada Mana? Media belasan saat itu ya. Polda. di depan Nggak rumah ada. beliau pada saat akan ada konferensi Nggak ada pers. buktinya. Itu Loh, ada wartawan sendiri sudah videonya. mengkonfirmasi, Nggak ada itu dari buktinya. Kompas semua pun melihat langsung. Nggak Bertanya, ada. teman-teman Kompas semua pada lihat ya. Dan dari saya ini juga mungkin ngelihat. Nah, satu. Kedua, ijazah itu juga sudah pernah ditunjukkan di Polda 2 kali, di Bareskrim 1 kali. Oke. Lalu terakhir sudah disita oleh Polda Ya, 3 bulan lalu betul. dan sudah diperbandingkan dengan seluruh dokumen asli. Jadi kembali lagi, bagi yang penasaran, mari kita saksikan di pengadilan nanti. Ya. Ya. Semua akan dibuka Itu ya, terang. itu Itu poinnya. betul. Satu lagi, Rakyat Mbak tunggu Dila, buktinya. saya mendapatkan SP2HP resmi dari Polda. Dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara terhadap penyidikan di Polda. Kembali lagi, ya. Di gelar perkara ini biar abang tahu. Gelar perkara itu bukan mereka bertanggung jawab pada saya sebagai pelapor, tidak. Gelar perkara itu dihadiri oleh para petinggi Polda, termasuk semua pihak eksternal. Kami ini sebagai pihak subjektif hanya mungkin didengar. Tapi di gelar ini pun kami tidak diundang. Mereka akan melakukan gelar, mengevaluasi dan memutuskan apakah ini bisa lanjut atau tidak, apakah bisa diteruskan atau tidak. Tapi kembali lagi, kami tidak hadir sebagai pelapor. Jadi salah kalau dianggap kalau gelar itu seolah-olah semua polisi melaporkan kepada kita selaku pelapor. Tidak. Itu gelar perkara Gelar yang umum, benar itu Mas. adalah tim penyidik. Kalau gelar bertanggung perkara jawab pada khusus kan pimpinan. yang minta kami dulu. Nah, peserta gelar adalah pimpinan. Iya. Pimpinan Ya tahulah terdiri saya dari dikit-dikit penyidik, soal itulah. Dari UGM, dari lapor, termasuk dari pelapor dan terlapor. Iya. Itu aturan mainnya. Jadi biar Ya, clear iya. ya. Salah kalau seolah-olah polisi semua harus melaporkan kepada kita. Orang kita sebagai pelapor. Oke. Ya itulah Tambahan pimpinan. tadi Pak, Baik. soal kenapa Oke. Jokowi nggak mau, Sebenarnya gini, sebenarnya kenapa gini. sampai hari ini Jokowi nggak mau nunjukin ijazahnya? Karena ya Karena sesuai nggak ada. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan, nomor 14 tahun 2008 ya itu kalau yang bersangkutan mau buka dibuka. Kalau nggak mau, Salah, ini salah, nggak nggak ada bisa yang baca maksa. undang-undang, nggak usah Itu ngomong ada undang-undang, Mas. pengecualian. Coba Anda baca di pasal 17 18. Saya nggak usah baca, saya Ya yang buat. baca sekarang coba. Saya yang buat. Saya undang-undang baca itu. tiap hari. Iya. Nah, jadi pasal 18 hafal nggak? Pasal 18-nya. coba, bunyiin, Pasal 18-nya itu Coba bunyiin. itu silakan dibuka ya. Coba bunyiin. Kalau bunyiin sekarang. kalau Bunyiin kalau sekarang. itu untuk kepentingan Bunyiin pejabat sekarang. publik. Coba. Iya, Lo untuk ngomong. kepentingan publik. Lo jangan Salah. siapa? Salah. Jadi di Nggak situ usah ada hafal, intinya aja kita tahu. Ayat 17, pasal 17, pasal 18 itu kalau nggak ada izin yang bersangkutan nggak bisa Tahu. dibuka. Sorry, tadi kan disinggung. Tolong tampilkan punya aku, Bang.
Ya. Tadi di situ Jadi ada pasalnya. kalau yang Ada pasalnya, bersangkutan ada guys ini pasalnya. nggak bisa dibuka. Tolong Oke. Jokowi Saya hanya ini mau ngomong membuka doang, itu yang di tanya baca lembaga resmi. undang-undang, Ya. Public domain Saya dan kemudian Public domain resmi. itu ada pasalnya di situ. Saya yang Ya. kemudian membuat undang-undang itu dan ada pasalnya pada tahap-tahap tadi. Alah. Di 18 Yang tahun. Kalau bisa yang main. buat, Bisa-bisa ya pasti Anda. hafal dong. Loh, apalah, Ya, ada apa? di sini. Sebutin Ada apa? enggak? Silakan Ya, coba dijelaskan sebutin. aja. Sebutin, Sebutin sebutin. aja, tanggal aja. Tidak semuanya ada. Kita Sebutin. yang buat. Dia hanya bilang baca, tapi dia itu nggak tahu kelentingan belakangnya, aja. tapi nggak bisa jawab. Nggak usah, Gimana? nggak usah, nggak ada bisa dibantu. Ini juga Mungkin nggak ada ditampilkan. pasalnya. Mana Bawa tadi yang golok. Mana? Tolong Itu- Yang itu public, kembali lagi public bohong. domain Public dan expose private saya. domain yang di Public awal. expose. Ya. Itu pembohongan lagi. Yang dari Ini yang bohong. Bambona Tua. Nggak Pembohongan pernah lagi dari baca, Roy. Tapi nggak pernah Mbak baca, Vira, kalau menurut hanya saya Mbak bohong. Vira, Ya. pihak KPU pun juga mengakui bahwa ini masih data pribadi. Kenapa? Makanya ditutup semua datanya. Ya. Kan Kalau ditutup. dia di data publik semua dibuka. tanda Dibuka, tangannya, kan ditutup nomornya, semua. tanggalnya. Ini Oh, ada. bukan begitu. Sorry, biar saya Ditutup baca. semua nomornya. Mungkin Anda hukum. Legalisir Oke, saya ditutup. terangkan. Artinya, Tolong tampilkan Pak, artinya saya, mereka Pak. sendiri Biar melihat ada biar data ini clear pribadi. Ya, semua. nah ini loh. Nah. Nih, baca. Pasal 18 ayat 2. Coba baca Tidak di bawah. termasuk yang dikecualikan. Ya, coba terus baca. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan adalah apabila pihak yang rahasia yang diungkap memberikan persetujuan terus dan atau bisa Dan baca nggak? atau. Dan Ya. atau. Kalau dan oke ini salah satu. Ini dan atau terus? pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Saya yang buat undang-undang dan atau itu artinya Sekarang alternatif. pertanyaannya, Iya. apakah Jokowi masih menjabat hari ini? Loh, iya dia pernah Masih menjabat menjabat publik. hari ini? Dia pejabat publik. Itu makanya Anda pahami Nah sendiri ini apa yang bela Anda- lagi, Oke. apa ini yang bela ada lagi. di Orang pasal itu nggak kan pernah bisa-bisa baca, aja. orang nggak ngerti jawab. Kalau yang Nah, bersangkutan ini. mengizinkan Kalau boleh. Anda nggak Pasal pernah, 18 Ya. ayat 2 ini Jelas sebetulnya banget. mengkonfirmasi bahwa memang ada data yang dikecualikan untuk tidak diketahui Ya. publik. Ya. Ijazah. Itu berkaitan Oh, dengan ijazah. Nggak ada Ijazah. ijazah. Coba baca. Nggak ada ijazah. Riwayat data kesehatan. data Orang ini. yang Lo digunakan baca di seseorang PKPU. untuk Nggak ada. mengundang Oh, jabatan. PKPU itu menjadi lain. turunan dari ini. Undang-undang. Bukan begini Pak. memenuhi unsur, memenuhi unsur. Memang Kenapa ada di- dikecualikan. Ijazah Pak Joko Widodo itu Dikecualikan itu. dikecualikan. Dikecualikan itu artinya apa? Ya. Itu harus ada uji konsekuensi dulu. Tidak ada uji konsekuensinya. Makanya saya nanti sedang menuntut di Komisi Informasi. Ya. Ya ini Silakan. Seharusnya Sekarang untuk hari ini di KPU setiap nggak mau item, buka kan? KPU hari ini kan nggak mau buka tuh. Itu capnya ditutup. Semua tidak mau kan? buka. Pak. Nanti dibuka. Bagaimana kita semua Nah. pada tahu tanggal lahir beliau? Kenapa jadi rahasia? Kan aneh. Ya gampang Itu aja. kewenangan Iya. KPU, kewenangan diskresi KPU. Nggak bisa kita maksa lembaga resmi. KPU pun tidak bisa arogan, bos. Iya, Loh, nggak nggak bisa bisa. Arogan. person-person Masa itu tanggal lahir, dilayanin. tanggal lahir presiden Ya. kita dirahasiakan di situ. Ini Kita semua orang pada tahu. Kalau Sudah dijelaskan 270 juta teksnya. rakyat Indonesia Pastinya, minta iya. seperti Anda rusak negara Loh, ini. enggak, Bang. Publik Mana? berkuasa Kalau ini. semua Bos, ini Oke. republik bukan itu- negara hukum. Ini Publik republik. itu representasi, ada perwakilan, bukan 270 punya mau. Tahun 1998 kemana aparat hukum? Nggak ada. Publik yang berkuasa. Loh, di situ. Ini dia nih. Ini dia. DPR ada. Bahaya Anda. Soeharto turun di mana? Republik berkuasa. Oke, baik, baik. Soeharto turun di mana? Kami ini pelaku. Oke. Kami ini pelaku di Bahaya Bapak-bapak, loh. oke. Republik paling tinggi. Bahaya lo selesai. bicara begitu. Yang bahaya itu, Enggak, yang bahaya itu temannya Pak Andi Aswan yang ngancam akan demo di depan, pakai dalam sama Ayo, bra. ayo, ayo. Itu yang bahaya. Ini ya. Ini yang bahaya. Orang udah Ini yang bahaya. dipermalukan. Ya, Di TV sebelah. Gerwanmul. Dipermalukan Oke, betul. tenang, Siapa tenang. dia yang Oke, kita Kasihan tidak ya. ingin mempermalukan siapapun. Iya. Kita Kita ingin mau lihat penjelasan. orang cerdas. Fakta-fakta Anggota sudah Gerwanmul. Orang cerdas kita bermain dijelaskan, dengan data fakta sudah dan data. ditampilkan. Kita Ini akan ini tutup fakta. dengan closing statement. Saya kasih Mana ada kesempatan. Roy, di situ ada Waktunya, kekisruhan. waktunya singkat sekali dari Bang Bonatua. Ya, silakan. Silakan 1 menit saja. Waktu Kita kita jangan saling terbatas. potong ya kalau di closing Baik, statement. terima Oke. kasih ya. Saya di sini mewakili Dokter Kebijakan Publik. Jadi betapa mirisnya republik ini ketika adik-adik yang kerja dipaksa menunjukkan ijazah asli. Sudah itu difotokopi dan dileges. Sementara untuk menjadi Presiden Republik Indonesia berdasarkan laporan dokumen yang saya terima, berdasarkan kesaksian orang yang bernama di sini di televisi, tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Betapa mirisnya republik ini. Hanya gara-gara ini bisa jadi presiden. Hanya gara-gara ini bisa jadi Ini gubernur. kena lagi nanti dia nih. Lah, silakan, nggak apa-apa. Saya punya pertanggungjawaban. Oke, dipersingkat. Terima kasih, cukup. Oke, silakan Bang David, closing statement 1 menit. Ya, Punya wah, harus data lama nggak? dong. Jadi gini,
Tadi saya mau bilang Singkat, bahwa padat, publik ayo. ini harus cerdas yang menggunakan nalar sehat untuk menilai semua proses-proses kebohongan yang dibangun saudara Roy dan teman-temannya ya. Kalau semua person 275 juta masyarakat Indonesia mau melakukan langkah-langkah seperti ini, mau mendelegitimasi semua institusi-institusi resmi Republik ini, mulai dari kampus terhormat UGM, KPUD, Kementerian Pendidikan, kemudian semua regulasi-regulasi di Republik Indonesia ini didelegitimasi seolah-olah nggak ada menurut keinginan seorang Roy Suryo, maka Republik ini akan rusak. Adik-adik mahasiswa di sini, gunakan nalar cerdas Anda. Publik Indonesia harus gunakan akal sehat yang baik untuk menilai mana sebuah kebohongan dan mana sebuah kebenaran. Saya mau katakan terakhir Mbak ya, kebenaran itu akan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, dan angkara murka itu, kemunafikan, kebohongan akan selalu bertemu dengan orang-orang jahat. Dan itu yang terjadi hari ini. Tidak ada kebenaran yang mendua ya. Jadi kebenaran itu ada satu. Jadi kita sudah bisa melihat di mana sisi kebaikan, di mana sisi keburukan, di mana kebenaran, dan di mana ada dusta dan kebohongan. Silakan nilai. Oke, Bang Haji 1 menit. Ya, yang pertama begini Mbak, soal menunjukkan ijazah ya. Memang betul ada kewajiban hukum Pak Jokowi ketika membuka laporan di Polda Metro Jaya, kemudian dilaporkan di penyidik Bareskrim Polri, itu kemudian memang harus menyampaikan ijazahnya. Karena itu adalah barang bukti, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara barang bukti, maka kita terikat pada pasal 39 KUHP. Barang bukti itu adalah 3. Pertama, barang hasil kejahatan, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, atau barang yang digunakan untuk membantu proses kejahatan. Pertanyaan kita terhadap ijazah Pak Jokowi berdasarkan pasal 39 KUHP, ini barang buktinya dalam konteks apa nih? Apakah hasil kejahatan, ataukah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan? Itu yang diatur dalam pasal 39. Oleh karena itu, untuk menghindari dan untuk menyelesaikan perdebatan yang saya kira ini sangat panas melibatkan anak bangsa berseteru tiada henti, maka ada kewajiban moral. Kalau tadi kewajiban hukum, ada kewajiban moral. Ya, harus dilakukan sejak dari awal adalah mitigasi resiko. Pak Jokowi sebagai seorang negarawan yang dipilih oleh rakyat 2 kali menjadi Presiden Republik Indonesia secara legitimate berdasarkan konstitusi, ya sudah tunjukkan saja ijazahmu kepada rakyat dengan jiwa besar. Itu kewajiban moral, bukan kewajiban hukum. Kalau yang dikatakan oleh kuasa hukumnya itu adalah kewajiban hukum. Tetapi yang dinantikan oleh rakyat hari ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi kewajiban moral. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saya mau katakan lagi bahwa dengan barang bukti yang dengan alat bukti yang sudah ditemukan Mas Roy Suryo ini, maka proses penyelidikan di Bareskrim Polri harus dibuka kembali, karena pada saat alat bukti disita oleh penyidik dengan melakukan penyitaan pada tahap penyelidikan dan kemudian dokumen penyitaan itu digunakan sebagai dasar melakukan uji forensik, itu sebetulnya unprocedural, melanggar hukum acara pidana dan melanggar asas-asas hukum acara pidana. Oke, baik. Mbak Rifai, singkat saja. Persoalan ijazah ini sudah berlangsung cukup lama dan membuat gaduh di masyarakat. Di dalam sebuah negara hukum, maka pada akhirnya ini semua harus ada kejelasan dan ada ujungnya. Cara yang terbaik adalah diselesaikan melalui proses hukum, dan sudah ada 2 saluran hukum yang berjalan. Pertama, laporan di Bareskrim sudah ditutup penyelidikannya, dilakukan keberatan oleh teman-teman TPUA, tapi tetap dinyatakan tidak bisa dibuka kembali. Ini pun juga dengan kehadiran Ombudsman, Kompolnas, dan berbagai komisi negara. Laporan kedua sekarang sedang berjalan dan sudah naik ke penyidikan. Laporan ini untuk membuktikan apakah Pak Jokowi korban fitnah atau bukan. Mari kita kawal perkara ini. Ratusan saksi sudah diperiksa, belasan ahli sudah didengar, ratusan bukti sudah disita juga, dan semua akan dipertunjukkan dalam persidangan. Saya mengajak pemirsa, masyarakat, mari kita kawal proses perkara ini, kita saksikan langsung, nanti masyarakat bisa menilai apakah selama Pak Jokowi korban fitnah dan apakah ijazah Pak Jokowi asli adanya. Terima kasih. Mas Roy. Oke, sekali lagi saya katakan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan rakyat. Sama ini ya, sementara ini sudah 2-0, hari ini sudah 3-0, insya Allah kita akan 8-0. Jadi selama ini ijazah yang disembunyikan. Mana ada orang yang bangga, orang tuanya dulu pasti bangga, nak kamu sekolah ya biar lulus dapat ijazah. Harusnya bangga, kami dapat ijazah. Loh kok malah ada orang dapat ijazah, begitu ada orang lain dipidanakan. Itu kalau nggak sedeng ya nggak mungkin lah orang kayak gitu ya. Jadi ini jelas, kalau tadi ada pertanyaan kenapa tidak dari dulu? Ya karena waktu itu memang belum keluar ijazah berwarna. Tapi kalau mau yang sekarang ada, sebentar lagi kita akan bongkar ini. Ini surat penyetaraan yang abal-abal, yang katanya lulus SMA tapi tidak lulus SMA dan lewat pendidikannya bolak-balik salah. Jadi bapak dan anak sama saja like father like son ya,
Kacang mongso ninggal non jaranya, buah itu jauh tuh tidak jauh dari pohonnya. Dua-duanya ijazahnya 99,9% palsu. Oke, baik Mas Roy, terima kasih. Bang Andi sebagai terima penutup. kasih, Vira. Seperti kita mengetahui bagaimana perdebatan-perdebatan dari awal, selalu ada narasi mengatakan yang dilontarkan oleh pasukan teroris ini, Viva Roy dan Rismond ini, Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah. Pak Jokowi tidak kuliah di UGM. Dan semuanya dibuktikan yang kita lihat sekarang. Semua teman-teman beliau begitu geram dengan masalah ini. Karena beliau bersama-sama dengan Pak Jokowi. Makanya tidak akan menemukan ijazah yang sudah berumur 40 tahun itu. Terima kasih untuk Mas Sigit, terima kasih Mas Toha telah memberikan pencerahan kepada mereka-mereka ini bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu sama dengan ijazah Mas Sigit dan Mas Toha. Yang terpenting di sini, kalau kita melihat tujuan itu bukan ijazah. Tujuannya itu bagaimana ya membuat keluarga Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarga yang lain termasuk Ibu Iriana ini dihina sehina-hinanya, di-downgrade sedowngrade-nya. Sampai yang namanya makam dari keluarga beliau, kalau orang Jawa itu disakralkan. Datang tanpa kulonuwun, meminta, malah membuat satu vlog. Wah, ini ngaco nih. Ya, membuat narasi-narasi yang bersifat bisa, kami fitnah. berdoa di makam. Nah, ini itu ngaco ada ini. di situ. Ini ngaco ini, bohong. Roy Suryo ini. mengatakan Bohong ini. itu ya batal Ibu ini. sambung. Oh, karena tidak panjang maka disambung-sambungkan. Lah, ini ngaco. Kata-kata itu ada, Mas Roy. Kalau barang itu Makanya kurang itu panjang perlu. disambung, itu berarti kurang panjang nggak? Anda tuh mencari Ya, palsu kacau. sampai kuburan pun Kacau. dibilang itu Loh, iya, palsu. waktu kita Ini habis. orang Oke, nggak jadi pernah jelas siaran ya kayak inilah gini. yang dikatakan Nggak pernah namanya siaran kayak Baik. gini. jaga sebung, Kacau. bawa golok, nggak nyambung. Oke, dijaga diksinya ya. Terima kasih Bapak-Bapak diskusi malam hari ini. Rekan-rekan mahasiswa, terima kasih juga sudah bersama kami malam hari ini. Salinan sudah berpindah tangan, klaim pun seperti tadi Anda dengarkan, Anda simak bersahutan. Namun kebenaran tetap satu, tak bisa diklaim dan harus dibuktikan. Sebab perdebatan tentang ijazah bukan sekedar soal selembar kertas saja, melainkan tentang marwah dan juga integritas. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam.